Gus Baha pernah ditanya tentang pentingnya sanad ya oleh salah seorang dosen ya atau profesor gitu. Kenapa perlu sanad ya? Ya karena agama ini ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kepada para sahabat dan para sahabat itu ya kepada tabi'in dan dari tabi'in kepada pengikutnya lagi, kepada pengikutnya lagi, kepada pengikutnya lagi, kepada muridnya lagi. Jadi ilmu kita ini yang kita pelajari dalam hal ilmu agama ini ilmu yang memang sambung bersambung. Ilmu yang punya mata rantai sanad, mata rantai keilmuan, ilmu yang tata caranya nggak boleh berubah. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, itulah yang harus kita tiru sehingga hari ini di zaman milenial ini begitu. Walaupun nanti ada pemahaman kontekstual, pemahaman yang lain dari cara memahami hadis itu ada di pembahasan Fahmul Hadis nanti. Ya, intinya selain niat yang ikhlas, tata cara ibadah kita harus berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena kita nggak bertemu Rasulullah, nggak bertemu para sahabat, maka kita ambil dari para guru, dari para ulama. Inilah yang kemudian kita pelajari pada hari ini, yang kita ambil dari beberapa kitab fikih. Di antaranya adalah kitab Safinatun Najah, karya Syekh Al-Hadrami. Ya. Dan kita ambil juga dari kitab Matan Takrib, karya Syekh Ahmad Abi Suja. Ya. Oke, pembahasan kita ini dengan tema berwudu atau bersuci adalah pangkal ibadah, karena memang ibadah itu ya walaupun dia perbuatan fisik yang ya fisik, tapi dia mengandung unsur yang non fisik juga. Artinya apa? Sebagaimana dikatakan bahwa niat adalah setengah dari agama. An-niyatu nisfuddin, ya gitu. Niat yang ada di hati ya itu setengah dari agama. Ya. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, at-tahuru syatrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu dalam hadis yang sahih seperti itu. Ini membuktikan bahwa memang kebersihan adalah pangkal ya. Karena dia sebagian daripada iman, maka dia pangkal dari ibadah. Ya, kalau ibadah harus didasari oleh keimanan, ya, ibadah kita itu, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu harus didasari oleh keimanan, ya, karena harus dilakukan oleh orang yang beriman, orang Muslim yang beriman, ya. Kalau orang-orang kafir nggak punya kewajiban tentang sholat, puasa, zakat, berwudu dan sebagainya. Maka dikatakan agama adalah kebersihan adalah setengah daripada iman, maka disitulah posisi kebersihan menjadi pondasi daripada agama atau daripada ibadah kita, karena dia berkaitan dengan keimanan, sebagian daripada keimanan. Oke. Oleh karenanya nanti kita akan bahas di akhir pertemuan ini, di akhir Zoom ini, di akhir pemaparan saya ini tentang hakikat daripada berwudu. Namun sebelumnya kita bacakan dulu dalil Al-Qur'anul Karim tentang perintah berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai sekalian kaum beriman, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku, ya, sampai ke siku-siku,
dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Inilah ayat Al-Quranul Karim yang secara jelas dan rinci yang menjelaskan tentang tata cara berwudu. Ya. Ini bedanya berwudu dengan sholat. Sholat itu penting, ya. Tapi Allah tidak rinci bagaimana tata cara sholat. Ternyata wudu itu juga lebih penting, ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat detail dan jelas, ya, menjelaskan tentang tata cara berwudu sampai segitu urutannya, mulai dari di sini dijelaskan membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Detail sekali, tidak seperti perintah sholat. Perintah sholat Allah Subhanahu Wa Taala hanya berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Sudah seperti itu. Ya. Ini begitu pentingnya wudu. Ya. Sholat penting, tapi ternyata, ya, sebelum sholat kita harus wudu dulu, dan wudu itu sangat penting. Oleh karena itulah kemudian bisa kita gambarkan betapa pentingnya berwudu, betapa pentingnya bersuci, betapa pentingnya kebersihan di dalam Islam. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, pemahamannya sudah sangat jelas tentang tata cara berwudu dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan atau menyeru kepada orang-orang beriman, ya, untuk berwudu apabila hendak sholat. Oke, sampai di sini dulu tentang dalil Al-Quran. Kita berlanjut kepada dalil hadis Nabi. Ya, banyak sekali hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang wudu, ya. Banyak sekali, dan saya tidak bisa menyebutkannya lebih banyak, ya. Mungkin salah satunya saja di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Mughirah, ya. Ini sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sahabat Nabi ini meriwayatkan, beliau menyampaikan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wa 'alal khuffaini. Yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu dengan mengusap bagian depan kepalanya dan imamahnya, dan beliau juga mengusap dua khuf atau sepatunya. Hadis ini kemudian dicantumkan oleh Imam Bukhari setelah beliau teliti dengan sangat cermat tentang keotentitasan atau keaslian hadis ini. Beliau cantumkan di dalam kitab beliau atau di dalam susunan kitab hadis beliau yang bernama Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami'us Sahih di hadis nomor ke-182. Begitu juga Imam Muslim mencantumkan di dalam kitab Sahih beliau yang berjudul Kitab Sahih Muslim pada nomor 247. Kurang lebih di sini ada beberapa penjelasan, ya, bahwa ketika berwudu Rasulullah SAW mengusap bagian depan kepalanya, ya. Kemudian juga ketika memakai imamah, beliau juga mengusap imamahnya, ya. Dan ketika beliau sedang memakai khuf atau sepatu yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab, beliau ketika berwudu mengusap sepatunya atau khuf tersebut. Oke, banyak hadisnya, hadis yang lain, ya, nanti mungkin pada kesempatan selanjutnya. Kemudian seseorang yang berwudu harus memperhatikan beberapa syarat wudu. Orang itu kalau mau wudu, perhatikan syarat-syarat ini. Yang pertama adalah dia adalah orang Islam, ya. Orang Islam lah yang berwudu. Ya, karena kalau orang bukan Islam, untuk apa dia berwudu? Ya, kan? Dan memang di dalam Islam lah diajarkan berwudu. Di dalam ajaran-ajaran yang lain, wallahu a'lam, belum tahu apakah diajarkan atau tidak. Maka di dalam Islam syaratnya kalau mau berwudu, dia harus Islam dulu. Ya. Anda mau mendapatkan manfaat berwudu, ya, Anda silakan bersyahadat, kemudian ikuti tata cara wudu yang akan diajarkan di dalam Islam. Nah, itulah ada nilai dakwahnya juga, mengajak
orang-orang non muslim yang mungkin secara dia telah meneliti tentang manfaat berwudu begitu hebat. Nah, dia harus tahu nih bahwa syarat untuk berwudu itu Islam. Maka ulama menyusun syarat-syarat wudu ini tidak sembarangan, ada nilai dakwahnya juga bahwa kamu harus kenal dulu bahwa ini adalah ajaran Islam, begitu kurang lebih. Yang kedua, syarat wudu itu adalah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan, artinya anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, ya udah tamyiz, udah cukup pandai bisa membedakan mana api mana es, ya kan, ya. Udah, kalau bahasa anak sekolahnya udah pinter lah, anak pinter gitu. Ya tentu memang wudu itu dibiasakan dari sejak usia kecil. Kalau perintah sholat itu di usia 7 tahun, ya maka sebelum usia 7 tahun itu sudah mulai diajarkan atau paling tidak dicontohkan tata cara berwudu. Nah, lihat nih, bapak berwudu, lihat nih, ibu berwudu. Atau tanpa kata-kata itu pun ketika anaknya sedang sama-sama di tempat wudu, dia akan melihat cara-cara berwudu. Nah, maka ketika dia sudah sampai baligh atau sampai tamyiz, dia sudah punya kewajiban sholat, yaitu ya ketika usia sudah baligh, ya 10 tahun atau apa, ya. Nah, di umur itu dia sudah mulai harus belajar dengan cara yang benar. Yang ketiga, suci dari haid. Suci dari haid. Kenapa orang yang suci dari haid? Karena orang yang haid itu tidak punya kewajiban sholat, ya. Dan wudunya pun tidak berpengaruh apa-apa, ya. Wudunya tidak berpengaruh apa-apa. Tidak ada efeknya untuk dia. Ya, maksudnya mungkin kalau dalam kebersihan bisa dia ada nilai kebersihannya, tapi dalam ibadah tidak ada kewajiban dia atau tidak ada keperluan dia untuk berwudu. Kalau orang junub masih diperintahkan untuk berwudu, karena dikatakan bahwa orang yang berjunub itu, ya, ketika dia malam berjunub, dia diperintahkan untuk berwudu dulu sebelum dia tidur. Kalau dia tidak ingin mandi pada malam itu juga, mandi hadas besar pada malam itu juga. Jadi ada perintahnya dalam syariat bagi orang yang junub. Nah, beda dengan orang yang haid, tidak ada perintah tersebut. Karena orang yang junub itu dia pasti akan mandi, ya, karena dia punya kewajiban mandi. Nah, mandi itu diawali dengan berwudu dulu. Sedangkan orang yang haid tidak, kecuali haidnya sudah berhenti, maka dia termasuk dalam bilangan orang yang junub, ya. Nomor 4, bersih dari sesuatu yang bisa mencegah datangnya air ke kulit. Ini penting, ya. Penting sekali karena di zaman yang maju seperti saat ini banyak sekali bagi laki-laki atau perempuan sesuatu yang menempel di tubuh kita. Ya, misalkan kalau perempuan tuh biasanya memakai pewarna kulit, apa disebut tuh. Nah, itu kalau zat yang menempel di kulit itu sampai menghalangi air wudhu masuk, itu bisa wudhunya tidak sah, ya, atau syarat wudhunya tidak terpenuhi, ya. Syarat wudhunya tidak terpenuhi dan wudhunya menjadi tidak sah. Karena apa? Ada sesuatu yang mencegah datangnya air ke kulit, ya, atau ke bagian yang harus terkena air wudhu. Bagian anggota tubuh yang harus terkena air wudhu, yang wajib terbasuh air wudhu. Nah, itu. Nah, di sini saya ada cerita tentang sebuah hadis, ya. Di poin keempat ini tentang harus bersih dari sesuatu yang mencegah dari datangnya air ke kulit, datangnya air wudhu ke kulit. Jadi kisahnya begini, ketika itu, ya, ada seorang sahabat, ya, ini kisah singkatnya aja, ya, detailnya nanti mungkin di hadis Nabi ada. Jadi ketika itu dia sedang berwudhu, kemudian diperhatikan oleh Rasul, ya, mungkin wudhunya tidak sempurna, ada bagian yang tidak terbasuh, ya, apakah itu jari-jari kakinya atau tumitnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bilang, ahsin al wudhu, perbaikilah wudhu, maksudnya sempurnakanlah wudhu, gitu. Nah, disinilah kemudian ulama
beristinbat atau menyimpulkan satu hukum bahwa wudhu itu harus sempurna, ya, di mana anggota-anggota wudhu yang sudah disebutkan dengan jelas dan rinci oleh Al-Quran, kemudian juga oleh hadis Nabi diperinci lagi, ya, itu harus benar-benar terbasuh, ya, terkena air wudhu dengan benar-benar kena sempurna, ya. Jangan sampai ada yang enggak, ya. Nanti kita akan coba perhatikan tata caranya, ya. Bagaimana kesempurnaan itu, ya, nanti pada saat pembahasan rukun-rukunnya. Jadi Nabi bilang apa? Ahsin al wudu. Perbaikilah wudumu, sempurnakan lagi wudumu. Perbaiki lagi wudumu, sempurnakanlah wudumu. Ulangi seperti itu. Bahkan di sebuah riwayat yang sahih juga, yang kasusnya hampir mirip, ya, bahwa seseorang itu dilihat oleh Nabi, tumitnya itu tidak terkena air wudhu. Artinya ketika dia membasuh kaki itu tumitnya itu tidak terbasuh, ya, tidak rata terbasuh, ya. Nabi SAW kemudian menyampaikan wailun lil aqabi minan nar, yang kurang lebih maknanya seperti ini: celaka, berbahaya kalau orang yang sampai tumitnya nggak kena air wudhu, itu nanti di neraka akan menjadi perhitungan. Artinya apa, ya? Wudhunya tidak sempurna sehingga sholatnya pun menjadi tidak sah dan sebagainya. Wudhunya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Ini yang saya ambil pemahaman dari hadis tersebut, ya. Memang kata-kata celaka, minan nar, ya, dengan ancaman neraka itu luar biasa, ya, karena memang kesempurnaan wudhu ini menjadi harus nomor 1, ya. Nggak mungkin Nabi itu orang yang paling memilih kata yang tepat, kata yang paling lembut, selembut-lembutnya, kata yang tidak membuat orang takut. Tapi dalam persoalan wudhu itu Nabi begitu tegas, bahkan begitu jelas mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang yang suka mengurangi timbangan dalam berdagang. Nabi pun menggunakan kata itu dalam hal ini. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang tidak sempurna wudunya sampai tumitnya itu tidak terbasuh. Ini benar-benar sudah terpaksa Rasul sampaikan karena harus sampai kepada umatnya, ya. Jadi Nabi bilang balighu anni wala ayah, sampaikanlah dariku, ya. Itu memang harus dimulai dari Nabi menyampaikan, itu memang berat. Makanya kata Nabi, kulil haq laukan namurron. Nabi katakanlah kebenaran walaupun itu pahit, walaupun itu tidak enak didengar, ya, walaupun itu nah inilah kebenaran yang Rasulullah sampaikan, bahwa Rasulullah adalah sosok yang lemah lembut, sosok yang penyayang, sosok yang penuh kasih sayang. Disitulah kemudian Rasulullah menganggap pentingnya menyempurnakan wudhu, membasuh wudhu dengan rata, sehingga beliau dengan tegas mengatakan ini walaupun mungkin tidak, kurang enak didengar, dalam bahasa ini kayak ancaman gitu. Tapi memang begitulah konsekuensinya. Kebenaran itu harus disampaikan. Nah, jadi ceritanya seperti itu di poin 4 itu. Kemudian di poin yang kelima, di anggota badannya tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Nah, kalau tadi sesuatu yang mencegah masuknya air, ya. Nah, di sini yang bisa merubah air itu, ya, misalkan, ya, sesuatu yang bisa merubah baunya, ya. Ketika air sampai ke tangannya, air wudhu tersebut menjadi bau apa? Nah, karena tangannya masih banyak, ya, sesuatu yang menimbulkan bau, kayak minyak tanah atau bensin atau oli atau apa, ya, atau merubah warnanya, merubah dalam bentuk warnanya. Kalau tadi rasanya atau warnanya, karena ada sesuatu yang berwarna di tangannya atau di bagian tempat wudhunya, ketika membasuh anggota tersebut airnya jadi warna merah. Wah, ini bisa jadi menyebabkan perubahan air yang kemudian menyebabkan wudhunya itu menjadi tidak sempurna atau tidak sah. Nanti ada pembahasan air, ya, di poin
media apa yang dipakai untuk berwudu, yaitu air. Nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Tapi ini saya bacakan saja. Memang ini menjadi syaratnya. Airnya itu harus air suci ya. Kayak saya kasih penjelasan di awal ya. Nanti akan diperjelas lagi tentang air. Ya air yang suci. Air yang suci itu air yang mutlak, yang tidak bercampur dengan kayak sesuatu yang wangi atau sesuatu yang berwarna. Ya, yang sumber air ini, air mutlak ini, air suci ini bisa dari atas langit seperti air hujan, bisa juga dari bawah bumi seperti air mata air, air sungai, air laut dan lain sebagainya. Nanti ada hadisnya dan ayatnya yang membahas tentang air pada slide berikutnya. Oke, syarat yang keenam, orang yang akan berwudu harus tahu akan kefarduan wudu. Artinya apa? Dia tahu dalam ilmu agama bahwa wudu itu hukumnya fardu wajib. Kenapa wajib? Ya, karena memang perintah Allah di dalam Al-Quran yang begitu sangat jelas dan rinci. Perintah berwudu sebelum mengerjakan sholat. Oke, slide selanjutnya. Di poin yang ketujuh, syarat berwudu adalah tidak meyakini fardu wudu itu sebagai sesuatu yang sunnah. Ya, jangan sampai meyakini bahwa wudu ini adalah sesuatu yang sunnah. Kalau tadi udah kita yakini sebagai sesuatu yang fardu, udah jangan dirubah. Ya. Pertama, tadi di poin yang keenam harus meyakini kefarduan wudu, bahwa wudu itu wajib. Terus kedua, jangan sampai dirubah keyakinan itu, karena kalau dirubah, nah ini wudunya tidak sah untuk sholat. Kenapa? Dia tidak meyakini bahwa wudu ini sesuatu yang wajib. Membasuh wajah bukan sesuatu yang wajib. Nah ini mah sunah-sunah aja gitu. Membasuh tangan sebagaimana urutan wudu di dalam Al-Quran dianggap nggak wajib. Ya, ada seperti itu yang mengatakan bahwa wudu itu cuma membasuh muka dan telapak tangan aja. Anggota yang lain nggak disebut. Kayak membasuh kepala, mengusap kepala dan mengusap kedua kaki itu nggak disebut. Katanya itu sunnah. Ini saya belum paham nih ya tentang pemahaman beliau yang menyampaikan di dalam sebuah video yang di-share itu. Wallahu alam, kita nggak bisa membahas ke arah sana karena wilayah kita di sini. Jadi kita membahas berdasarkan mazhab Syafi'i ya, yang dia adalah dipakai secara mayoritas oleh penduduk Islam ya, mayoritas umat Islam di Indonesia, mayoritasnya. Oke, jadi jangan sampai meyakini ya. Jadi memang ini Syekh Hadrami atau Syekh Abi Suja ya. Syekh Abi Suja itu beliau mengarang kitab ini udah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun ya. Tapi pembahasan tentang nanti ada ya, bukan mungkin pada saat itu juga sudah ada orang yang menganggap bahwa telapak kaki membasuh kaki nggak wajib, mengusap kepala nggak wajib. Itu mungkin di zaman itu juga udah ada. Jadi nggak usah aneh ketika ada orang yang mungkin beda dengan mengatakan bahwa membasuh kaki nggak wajib, mengusap kepala nggak wajib. Yang wajib cuma muka dan telapak tangan aja kan ya. Ya, kita lanjut ke syarat yang ke-8, yaitu menggunakan air bersih ya, yang suci, mensucikan, dan tidak makruh. Nanti ada pembahasan secara rinci ya tentang air makruh ini. Air makruh ini di dalam kitab Matan Abi Suja ya, atau Matan Takrib memang dibahas ya, cuman ternyata ada khilaf juga ya, karena mungkin ada beda pendapat tentang hadis al-ma'ul musammas ya. Air makruh itu air yang terkena sinar matahari yang panas. Kalau di Indonesia nggak ada. Yang saya pernah ngaji atau saya pernah ikut kajian, karena memang panas di Indonesia ya nggak sepanas di Timur Tengah sana ya gitu. Jadi model panasnya beda. Jadi hukum air yang makruh itu nggak ada sebenarnya di Indonesia. Ya, maksudnya tidak sampai makruh untuk ya. Karena konon penyebabnya itu kalau dijelaskan di dalam kitab syarahnya itu kenapa dimakruhkan air yang terkena sinaran matahari yang panas dan air itu ada di satu bejana atau tempat yang itu terbuat dari besi atau tembaga, itu bisa mempengaruhi
kondisi tubuh manusia, ya, fisik manusia bisa membuat penyakit apa gitu, ya, penyakit kulit lah begitu kurang lebih. Nah, sedangkan di Indonesia mungkin tingkat panasnya tidak seperti di sana. Jadi kekhawatiran itu tidak ada, dan kemudian mungkin juga secara hadis mungkin perlu dikaji lagi tentang yang menyebabkan hadis, yang menjelaskan tentang hadis ini, hadis kemakruhan air yang terkena sinar matahari. Yang jelas, yang intinya adalah yang poin ini, air yang bersih, suci dan mensucikan. Nanti akan dibahas air yang bersih, yang suci, yang mensucikan itu kayak gimana. Oke, yang ke-9 syarat wudu. Yang ke-9 adalah masuk waktu sholat, ya. Masuk waktu sholat, sebenarnya ini 2 poin yang terakhir, poin yang 9 dan poin yang ke-10 ini bagi orang yang mualah, bagi orang yang daimul hadas, ya, bagi orang yang tidak pernah berhenti hadasnya, seperti orang yang mungkin ada luka yang darahnya itu menetes terus, atau dia istihadhah yang kondisinya sudah berhenti haid tapi darahnya masih mengalir, atau orang yang suka di alat vitalnya atau tempat dia, ya, alat buang air kecilnya itu selalu terasa menetes gitu. Ya, kalau bahasa orang kampungnya ayang-ayangan, ya. Nah, ini orang-orang seperti ini yang merasa menduga bahwa dirinya akan hadas atau udah hadas, itu dia pakai syarat ini. Dia syaratnya dia wudunya setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau dia wudu sebelum waktu sholat, wudu yang tadi tuh udah nggak bisa dipakai buat sholat, ya, karena dia wudunya sebelum masuk waktu sholat. Nah, maka dia harus wudu di waktu yang sholat itu udah masuk waktunya gitu. Misalnya kita mau sholat zuhur jam 12, jam 11 kita udah wudu. Nah, wudu itu nggak bisa dipakai untuk sholat di zuhur karena belum masuk waktu itu, waktu kita berwudu itu. Yang kedua mualah, ya, mualah artinya di sini sebenarnya untuk sholat yang tidak ada ketetapan waktunya, ya, atau sholat yang banyak tapi waktunya panjang. Kalau sholat 5 waktu itu kan syaratnya memang harus masuk waktu sholat, ya, harus masuk waktu sholat. Ketika dia, ini untuk khusus orang yang daimul hadas, ya, yang hadasnya tidak pernah berhenti, itu hadas terus. Mereka syaratnya ketika waktu sholat fardu zuhur dia harus wudu di waktu zuhur. Nah, sedangkan poin yang 10 dia harus terus menerus wudu, ya. Artinya apa? Itu untuk sholat sunnah. Kayak misalkan sholat tarawih dia mau kerjakan 20 rakaat, ya kan? 20 rakaat itu, ya, berarti kan 20 kali salam, ya. Maksudnya 10 kali salam, ya. Karena 2 rakaat, ya. 10 kali salam. Maka setelah salam dia harus wudu lagi. Nanti sholat 2 rakaat lagi, terus dia wudu lagi. Nah, inilah konsekuensi bagi orang yang daimul hadas memang di kajian fikih Syafi'i seperti ini. Atau sholat duha dia mau mengerjakan 8 rakaat, ya, dengan 2 rakaat. Berarti dia 4 kali berwudu. Wudu pertama untuk 2 rakaat pertama, wudu kedua untuk 2 rakaat berikutnya, sampai terakhir. Itulah syarat-syarat wudu. Nah, adapun rukun wudu itu ada 6, ya. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Ini udah sering dijelaskan bahwa niat itu memang di rukun atau di perbuatan yang pertama. Dalam wudu itu perbuatannya adalah membasuh wajah, maka niat itu dibarengin dengan membasuh wajah. Ya, dan niat itu tempatnya ada di dalam hati. Tempat niat itu di hati begitu. Adapun yang terlafazkan, ya, misalnya kita mengucapkan nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala, itu lafaz saja yang sifatnya tidak wajib tapi sangat membantu untuk kita bisa membaca atau berniat di dalam hati. Kurang lebih seperti itu kajian di fikih Syafi'i, ya. Yang kedua, rukun yang kedua adalah ya membasuh wajah. Nah, ini rukun yang kedua, membasuh wajah. Karena yang pertama niat. Tapi dikerjakan berbarengan nih. Niat dan membasuh wajah. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat mengusap kepala. Ya.
Rukun yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Tertib itu sesuai urutan. Sebagaimana urutan nomor 1 sampai nomor 5 ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Sudah paten, nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh dari kaki dulu, terakhir di membasuh muka, nggak boleh. Harus dari muka, terakhir di kaki. Itu urutannya memang sudah secara mutlak dari Al-Quran seperti itu. Dan nggak boleh ditawar-tawar, nggak boleh dirubah-rubah. Begitu. Ini yang dimaksud dengan tertib. Nah, mungkin kalau maaf. Saya ingin sedikit mempraktekkan tata cara berwudu untuk kesempurnaan wudu ya. Karena tadi pesannya ya, fa'ahsin al-wudu, sempurnakanlah dalam berwudu. Ya, karena wudu itu yang wajibnya itu adalah rukun itu ya, rukun itu yang wajib di dalam perkara wudu ya, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan, mengusap. Nah, kalau niat mungkin sudah di dalam hati lah masing-masing lah, kita nggak bisa bagaimana cara menyempurnakan niat. Kita kan hanya bilang cara niatnya seperti ini dan niat itu dilakukan dalam hati. Kita nggak bisa ngatur apa yang di dalam hati manusia. Adapun membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu bisa kita lihat contohnya dari Nabi SAW dijelaskan ya, bahwa membasuh wajah itu ya disebutkan oleh para ulama ya, batasan wajah itu ya dijelaskan bahwa wajah itu adalah batasannya tempat tumbuhnya rambut. Nah, tempat tumbuhnya rambut. Mungkin kita bisa lihat ya. Kita raba nih wajah kita terus sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Nah, disitulah batas wajah. Namun lagi-lagi kata sampai tempat tumbuhnya rambut itu sampai melewati itu ya sampai kena ya, jangan sampai nggak kena ya, sampai melewati ya, ya, karena kata sampai itu di dalam Arab itu sampai melewati, sampai mengena batas tumbuhnya rambut ya, artinya sampai kena tempat tumbuh rambutnya itu, jangan sampai nggak kena ya, itu minimalnya ya. Jadi kita basuh ya, mungkin wajah kita sampai kena rambut-rambut yang bagian depan lah bahasanya ya, rambut-rambut bagian depan ya. Nah, telinga itu bukan bagian dari wajah ya, sebagian mengatakan seperti itu. Ini sampai dagu, sampai tumbuhnya janggut. Nanti ada sunnah menyela-nyela janggut di bagian sunnah-sunnah wudu ya. Jadi itu untuk membasuh wajah, sempurnanya wajah itu adalah sampai tempat tumbuhnya rambut, sampai kena ya, jangan sampai kita baru ya, kelihatan nggak nih wajah saya ya, baru sampai ya dahi saja ini ya, cuman pas telapak tangan doang nih, begitu doang, nggak dikeatasin, nggak sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Nah, itu kurang sempurna. Jadi telapak tangan kita ini kita taruh di wajah, cuman kita angkat ke atas ya, sampai kena tempat tumbuhnya rambut ya, baru kita colek terus, kita basuh terus tempat-tempat tumbuhnya rambut ke samping-samping sampai ke batasan telinga, sampai ke janggut nih ya, itu. Jadi benar-benar harus sampai tempat tumbuhnya rambut, batas wajah itu. Jangan sampai tempat tumbuhnya rambut ini nggak kena, karena harus kena walaupun itu bukan bagian wajah, tapi sampai mengena itu. Sampai yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini siku. Ya, misalnya ini siku. Ya. Sampai siku itu sampai melewati siku. Ya. Sampai melewati, jangan sampai pergelangannya doang. Ini masih siku, enggak usah dibasuh. Karena kan itu bukan kedua tangan, siku ya. Maksudnya sampai siku adalah sampai sikunya kena terbasuh gitu.
bahkan melebihi ya, sampai kalau di dalam hadis yang sangat rinci itu ada penjelasan bahwa sampai melebihi sampai ke pergelangan tangan, apa ya, pergelangan tangan sini ya. Ya kalau bisa dilihat nih, sampai kalau kita naikin tangan panjang kita ya, baju tangan panjang kita, kemeja kita, kerahnya kita ke atasin tuh sampai mendekati ketek. Di situ sampai pergelangan kalau bisa tuh, untuk lebih amannya supaya kita enggak termasuk orang-orang yang lalai celaka karena tidak terbasuh gitu. Begitu juga bagian sininya, lipetan siku belakangnya sampai lewat ya, sampai melewati nih. Kelihatan ya. Ini pergelangan ya. Bahasanya belakangnya ini siku. Maka sampai melewati sini. Sampai melewati pergelangan tangan. Begitu juga mengusap kepala. Walaupun tadi dikatakan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengusap bagian depan kepala saja. Itu memang wajibnya seperti itu di dalam mazhab Syafi'i. Kewajiban membasuh kepala itu sebagian saja. Ya, bahkan sebagian rambut saja. Tapi memang di dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu membasuh dari depan sampai ke tungkak ya, bagian tungkak leher belakang nih. Ya, sampai dari bagian depan rambut nih sampai ke belakang. Namun di dalam mazhab Syafi'i membasuh sampai seluruh kepala ini nanti masuknya ke dalam bagian sunnah. Ya. Karena Nabi di dalam hadis yang sahih tadi hanya mengusap bagian depan rambut saja, bagian depan kepala saja. Nanti itu ada pembahasannya di bagian sunnah. Ya, jadi untuk mengusap kepala ya, ini bagian depan kepala dalam mazhab Syafi'i minimal itu kewajibannya di situ. Nanti kalau untuk lebih dari itu sampai rata ke seluruh kepala, bagian rambut, itu nanti masuknya dalam kesunahannya. Oke, nanti ada dua. Ada rukun, ada sunnah. Rukun ini yang wajib. Oke, rukun yang keempat adalah mengusap, rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mohon maaf nih, kaki saya angkat ya. Mungkin bisa diperhatikan bahwa ya, kita mengusap kaki sampai mata kaki sini. Tapi di dalam hadis ya, untuk lebih sempurnanya adalah kita melebihkannya sampai betis bagian bawah gitu. Atau bisa juga sampai ke atas ya. Mohon maaf nih saya angkat ya. Jadi dari sini, dari bagian depan kaki kita basuh sampai mata kakinya harus kena ya, sampai sini. Kalau bisa sampai tumit nggak apa-apa. Tempat tumbuhnya rambut-rambut sampai tumbuhnya tempat-tempat rambut di betis ini ya, melewati tumit, melewati mata kaki, melebihkannya sampai ke betis. Jadi batasnya itu sampai mata kaki, maksudnya sampai melewati mata kaki. Jangan baru sampai sini pas mau nyampe mata kaki dia berhenti, mata kakinya nggak kebasuh. Nah itu yang kurang tepat ya, yang mungkin dikatakan kurang sempurna wudunya. Jadi mata kaki harus kena, bahkan lebihkan sampai ke betis. Itu yang afdolnya. Ya. Ibaratnya kalau kita, ini gambarannya aja ya. Saya jelaskan bahwa ibaratnya kita sedekah ya, atau zakat fitri atau zakat fitrah ya. Itu kan dijelaskan bahwa kalau beras itu 3,5 liter ya kan. Maka kita lebihkan 4 liter. Setengah liternya itu adalah kekhawatiran kita atau hati-hati kita, bahasa agamanya ihtiyat, kita menjaga-jaga jangan sampai kurang. 3,5 liter kalau kurang 2 butir kan bahaya juga ya. Jadi enggak 3,5 liter gitu kan. Makanya dilebihkan. Para ulama, para orang-orang soleh, para guru kita menganjurkan untuk dilebihkan. Ya. Dilebihkan. Jangan pas 3,5 liter, bagusnya dilebihkan gitu. Oke, itu gambarannya. Jadi dalam berwudu pun demikian. Kalau misalkan sampai batas umumnya rambut, bukan di situ, tapi sampai kena rambutnya bagian depan dikit. Tuh. Sehingga melebihi batas itu. Dalam hal ini bukan berlebihan, tapi memang untuk kesempurnaan. Ya. Dalam wudu ini sangat hati-hati sekali dalam menggunakan air, bahkan harus sehemat mungkin gitu. Nah, tapi dalam membasuh itu memang harus sempurna. Ya.
Oke, selanjutnya kita akan ke slide berikutnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang tata cara berwudu yang poin rukun-rukunnya itu tadi. Yang wajib-wajibnya itu. Yang baratnya 4 anggota wudu tadi selain niat dan tertib. Ya, rukunnya kan ada 6. Ya, maka niat dan tertib kita sampingkan, maka yang penting-pentingnya atau yang rukun-rukunnya itu hanya 4 yang anggota badan itu. Itu yang harus sempurna. Yang dikatakan oleh Nabi, ahsinul wudu. Perbaikilah wudu, sempurnakanlah wudu, gitu. Kalau kita memakai bahasanya Imam Bukhari, asbigul wudu, sempurnakanlah wudu, gitu kata beliau gitu. Disitulah di basuhan-basuhan yang 4 itulah wajah ya sampai mengenap melebihi batas tumbuhnya rambut ya. Kedua, membasuh kedua tangan sampai siku, sampai melebihi siku maksudnya. Sampai pergelangan tangan, lebih dari siku. Ya, bagusnya. Yang ketiga, mengusap kepala ya. Mengusap kepala memang dalam mazhab Syafi'i sunnahnya itu atau bukan, wajibnya itu bagian depannya aja. Sebagian aja, boleh bagian depan, boleh bagian belakang, boleh pinggir, ya kan. Rambut itu kewajibannya di dalam mazhab Syafi'i emang ya sedikit aja bagian depan atau bagian samping atau bagian belakang ya, tapi biasanya bagian depan ya. Nah, untuk sempurnanya lagi ya ada air ya kan, kita kebelakangin. Cara kepala itu begini ya, membasuh kepala ya, mengusap kepala, air ya kita tarik dari atas ke tungkak, kita balikin lagi, kemudian kita ambil lagi ya begitu. Begitu juga mengusap atau membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu pun dilebihin sampai di betis. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Rukun sudah kita bahas. Rukun sudah kita bahas. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah wudu. Nah, inilah sunnah-sunnah wudu yang perlu kita perhatikan, bahwa ini hukumnya sunnah. Kalau yang tadi 4 anggota wudu tadi itu wajib, sebagaimana itu yang dirinci di dalam Al-Qur'an ya. Sedangkan yang sunnah ini ada banyak ya. Ada 11. Oke, yang pertama membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim ketika memulai. Di sini adalah ketika kita memulai itu ketika kita mulai memegang air. Maka nanti sunnah yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke bejana, ke tempat air. Nah, kalau kita ke tempat air yang kita berwudu, itu cuci tangan dulu. Jangan sampai kita masukkan dalam kondisi tangan kita yang belum terbasuh air. Ya. Tapi kalau di dalam wudu zaman sekarang kan pakai keran ya, tetap sunahan itu tetap ada yang membasuh tangan dulu ya. Jangan sampai tangan kita masih bau atau apa langsung kita usap ke muka. Nah, itu ada hikmahnya juga ya. Kalau tadi misalkan di bejana di suatu tempat yang mungkin lebih dari 2 kulah, kita masukin, jangan sampai itu nanti tangan kita kena najis atau apa. Ketika masuk ke air, seandainya air tersebut kurang dari 2 kulah, itu bisa menjadi najis ya. Yang ketiga, berkumur-kumur. Setelah kita membasuh kedua telapak tangan sambil membaca bismillah ya. Bismillah bisa kita sambil dengan membasuh kedua telapak tangan ya. Sambil membasuh kedua telapak tangan, kita membaca bismillah. Kemudian kita berkumur-kumur ya, memasukkan air ke dalam mulut ya, 3 kali. Ya. Oke, yang keempat ada istinsyak ya, atau menghirup air ke dalam hidung. Dihirup ya, dihirup. Yang kelima, mengusap seluruh bagian kepala. Tadi tuh yang di rukun kan ada mengusap kepala ya. Nah, sunahnya adalah semuanya. Adapun bagian depannya saja itu kewajibannya segitu. Tapi kalau kita mau lebihin, itu lebih sempurna lagi. Itu dapat sunahnya. Yang keenam, mengusap daun telinga ya. Ya, telinga nih tadi. Kalau tadi di rukun nggak ada telinga, nah telinga itu masuk ke bagian sunnah. Cuman biasanya kita seling sambil setelah membasuh kepala, kemudian kita mengusap telinga. Setelah mengusap kepala, kita mengusap telinga.
dengan air yang baru. Nah, mengusap telinga ini jangan sampai kita gabungin dengan air yang lain, atau maksudnya air yang bekas tadi tangan kita basah bekas mengusap kepala langsung kita sambung ke telinga. Tidak seperti itu maksudnya. Tapi selesaikan dulu rukun kepala, baru ambil air wudhu lagi untuk telinga. Nah, itu yang dimaksud menggunakan air yang baru. Bagian telinga dalam maupun bagian telinga yang luar. Selanjutnya adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Kalau jenggot yang tipis kayak saya, ya sekali usap wajah itu udah kena lah bagian tempat tumbuhnya itu. Ini bagi yang jenggotnya tebal sekali itu. Kalau misalnya dia basuh wajah, takutnya ini tempat bagian janggut di sini yang harusnya kena wudhu, dia nggak kena deh. Maka disunah menyela-nyela gitu, ya, supaya merata lah. Yang ke-8 menyela-nyela jari tangan. Nah, jari tangan, jari kaki. Ini ya, seandainya kita ngebasuh begini juga nggak apa-apa. Tapi dengan kita sela-sela begini, sebagaimana tata cara cuci tangan di zaman sekarang di era pandemi itu dengan nyala-nyala begini. Padahal dari dulu ya, kalau di dunia kesehatan begitu. Itu dalam Islam itu dianjurkan. Itu sunnahnya, ya. Walaupun tidak wajib, itu disunahkan. Oke, yang ke-9 mendahulukan membasuh anggota badan yang paling kanan ya. Misalkan setelah wajah telinga ya sunnahnya kan telinga tuh. Sunahannya telinga kanan atau telinga bisa dibarengin. Atau jangan terbalik, minimal jangan terbalik. Kiri dulu baru kanan. Ya, kalau kaki nggak bisa dibarengin kayaknya. Ya. Dan tangan nggak bisa dibarengin. Kalau dibarengin siapa yang membasuh tangan ya kan? Tangan dan kaki nggak bisa dibarengin. Kalau telinga masih bisa. Ya. Yang ini jangan telinga kiri dulu baru telinga kanan. Minimal dibarengin dah. Kalau kaki pasti harus kanan dulu. Tangan harus kanan dulu, kaki juga harus kanan dulu. Ya ini sifatnya sunnah sebenarnya. Tapi itu udah sangat-sangat mendarah daging bagi orang Islam ya. Sunahan kanan. Yang 10 bersuci sebanyak 3 kali. Artinya semua anggota wudhu yang kita basuh dengan 3 kali. Itu sunnah. Kewajibannya sekali. Ya. Yang sunnahnya ada 3 kali. Dan boleh juga 2 kali. Ya. Yang minimal sekali. Gitu. Yang ke-11 mualah. Mualah itu berurutan. Ya. Berurutan artinya kalau tertib itu urutannya nggak boleh dibolak-balik. Kalau mualah itu jangan sampai terpisah. Habis basuh muka, ya dia tinggal nonton TV atau apa. Dia temu tukang sayuran dulu. Itu nggak mualah. Jadi yang dimaksud mualah adalah ketika dia berwudu sampai tuntas di tempat itu tidak dipisah dengan kegiatan lain. Berurutan maksudnya. Oke, selanjutnya adalah media berwudu. Sini media berwudu adalah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu air hujan. Dengan air hujan itu kamu mensucikan, ya kamu bersuci. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya al-bahru, ya, bahwa air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khamsah, Imam Sunan. Jadi jelas ya, media untuk berwudu itu adalah untuk bersuci, asalnya adalah air. Ya, adapun nanti dengan debu itu pengganti bagi orang yang berhalangan nggak ada air atau dia berpenyakit yang menyebabkan dia darurat harus menggunakan debu. Itu alternatif bahasanya. Kalau utamanya adalah dengan air. Oke. Di sini ayatnya ada menjelaskan tentang berwudu dengan air, juga hadis Rasulullah SAW. Sedangkan di ayat itu menjelaskan tentang air laut, air hujan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu air hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Sedangkan Rasulullah menjelaskan tentang air laut. Air laut itu, ya laut itu suci airnya, suci dan sucikan airnya, dan halal bangkainya untuk dimakan. Ya. Lanjut. Nah, dari sinilah kita kemudian mengenal macam-macam air. Air itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan,
Ya, ini dari langit, air laut dari bumi, air sungai juga ada di bumi, air sumur ada di bumi, air mata air juga bersumber dari bumi, air salju. Nah, ini bisa dari langit juga. Ya, karena salju itu turun dari atas. Air embun, ya ini juga dari atas juga, ya. Ya, bukan bersumber dari bumi. Ya, jadi yang dari langit itu ada 3, sisanya yang 4 itu dari bumi. Ini yang disebut air mutlak, air yang suci, selama dia tidak terkena najis, tidak kemasukan najis dalam air tersebut. Ya, dan najis tersebut tidak merubah sifat airnya itu, baunya, warnanya, ya, dan rasanya. Ya, nanti akan dijelaskan. Oke, di sini ada di kalangan mazhab Syafi'i ada pembagian air sedikit dan air banyak. Ya, kita tahu air sedikit di sini dikatakan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kula. Air yang sedikit menjadi najis dengan jatuhnya benda najis di dalamnya meskipun tidak ada perubahan di air itu. Airnya nggak berubah warnanya, baunya, rasanya. Tapi itu air sedikit, itu langsung najis. Otomatis najis. Sedangkan air banyak tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya. Kecuali jika berubah rasanya, warnanya, dan aromanya. Nah, dalil Al-Qur'annya adalah, ya, dalil air 2 kula adalah, nah ini dijelaskan lagi sebelumnya, air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula, air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kula. Tuh penjelasannya. Sedangkan ukuran 2 kula itu 190 liter. Jadi kalau kurang dari 190 liter ini dikategorikan air yang sedikit. Sedangkan yang lebih dari 190 liter adalah dikatakan air yang lebih dari 2 kula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza kana al-qulataini lam yahmilil khabath." Wa fi lafzil Abi Daud, "Fa innahu lam yanjis." Artinya apabila air itu 2 kula, ya kadarnya 2 kula, artinya lebih dari 190 liter atau 190 liter lebih, maka tidak mengandung kotoran. Ya, atau sesungguhnya air itu tidak najis. Ya. Air suci maksudnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Ketika kita sudah berwudhu, ya, kita sudah menggunakan air yang suci, kita harus tahu apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Ya, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ya, apapun itu. Ya, kalau tadi ada darah keluar dari kemaluan kita, itu najis, kecuali darah haid. Nah, itu udah mau nggak wajib sholat, nggak perlu wudhu. Adapun istihadoh itu dikatakan keluar dari salah satu dari 2 tempat kemaluan itu. Air kencing dan sebagainya. Itulah kurang lebih. Yang kedua adalah tidur dengan tidak menetapkan, ya, bagian pantatnya. Artinya apa? Di sini mazhab Syafi'i sebenarnya lebih longgar, artinya lebih ketat, artinya yang tidak membatalkan wudhu itu yang tidur yang dia posisi duduk dan tidak merubah posisi pantatnya nggak keangkat, bahasanya gitu, atau nggak geser ke sana sini, ya, gitu. Adapun pendapat yang lain mungkin berbeda, ya, mengatakan boleh, ya, dalam kondisi berbaring, misalkan tidur yang ringan gitu, katanya tidur ini. Mereka ada istilah tidur yang ringan, ada tidur yang berat. Tidur yang berat itu yang, ya, ibaratnya udah lelap banget. Nah, kalau di sini Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i mengatakan tidurnya tidur yang duduk dan duduknya tidak merubah posisi pantat. Itu yang tidak membatalkan wudhu. Kalau pantatnya sampai bergerak, ya, atau tidak menetap pantatnya ketika wudhu, ketika tidur, itu membatalkan wudhu. Yang ketiga ada hilangnya akal, baik karena mabuk atau karena sakit, ya, pingsan karena kurang makan, atau mabuk dia minum minuman sesuatu yang memabukkan, atau mabuk apa? Ini bukan mabuk yang muntah, ya, mabuk perjalanan, ya, bukan. Yang keempat adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang, ya, tanpa adanya penghalang.
Yang ke yang keenam, yang keempat tadi bersentuhnya kulit antara laki-laki dengan perempuan, kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Artinya dalam hal ini istri kita itu bukan mahram, maka kita berhala ketika bersentuhan kulit kita dengan kulit istri kita, kulit kita dengan kulit istri kita, kulit itu menjadi batal wudunya, ya, tanpa ada penghalang. Kalau ada baju nih, tangan pergelangan tangan kita ini ada baju kerah panjang, kemudian kena kulit istri kita, itu enggak batal. Tapi kalau kulit langsung kena langsung tanpa penghalang, itu yang batal. Itu dalam mazhab Syafi'i, istri pun itu adalah mahram, bukan mahram, istri itu bukan mahram, maka membatalkan wudu. Ini. Ya. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan manusia, ya, kemaluan anak kita atau apa lagi, bocah pakai celana, ya, anak kita pakai celana, kena itunya, titiknya atau kenapa, nah itu bisa batal, ya. Apalagi punya kita sendiri, sama aja, ya, selama itu, ya. Menyentuh lingkaran dubur dengan telapak tangan atau jari, ya, lingkaran dubur dengan telapak tangan. Ya, kalau tadi dengan telapak tangan, ya, katanya ada kalau dengan bagian belakang, ya, kemaluan kita atau kemaluan anak kita kena kesentuh, itu enggak. Tapi yang membuatkan batal itu yang telapak tangan, ya, bagian dalam nih. Begitu juga dengan dubur, ya, itu qaul jadid. Ini kenapa ada qaul jadid? Karena sebelumnya ada qaul qadim. Qaul qadim mungkin berbalik atau berlawanan dengan ini. Yang tadinya tidak menganggap batal, di qaul jadid ini dianggap batal. Ya, qaul jadid ini qaul atau pendapat yang direvisi oleh Imam Syafi'i di belakangan, ya, ketika beliau ada di Mesir. Oke, lanjut. Hikmah syariat. Nah, ini yang terakhir. Oke, hikmah syariat berwudu atau bersuci di dalam Islam adalah akan ada kebersihan lahir di dalam diri kita, ya. Di zaman pandemi seperti ini sangat penting sekali kita berwudu sebanyak mungkin, ya, bukan sebanyak mungkin, artinya memperbanyak wudu, ya. Kalau batal wudu lagi, maksudnya begitu. Kalau masih belum batal, ya jangan wudu, ya. Maksudnya masih udah punya wudu, ya, nggak usah boros-boros air namanya. Ya, maksudnya memperbanyak wudu, ketika kita batal kita wudu lagi, ya. Oke. Kebersihan lahir, ya, fisik kita, ya, kebersihan lahir badan kita, ya. Kemudian kesehatan fisik kita. Orang yang bersih akan menjadi fisiknya sehat, ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan batin. Nah, kebersihan batin. Kenapa, ada kaitan apa dengan batin? Ya, orang yang berwudu juga, ya, harus memperhatikan batinnya, ya. Dan ada efeknya ketika tubuh kita bersih, batin kita menjadi bersih juga, mudah-mudahan begitu. Ini kedepannya seperti itu. Karena nanti kita akan bahas ada satu hikmah. Yang kedua kesehatan psikis, ya, kesehatan batin jiwa juga. Jadi ada pengaruhnya. Orang yang berwudu lebih tenang. Bagaimana dijelaskan oleh Nabi, kalau ketika kamu marah, kamu duduk, ya, atau kamu ambil air wudu begitu. Maka mengambil air wudu adalah cara meredam emosi atau cara menstabilkan kondisi kejiwaan supaya tetap normal, enggak abnormal gitu. Yang keempat adalah, ya, yang kelima adalah meraih pahala, ya, jelas. Dengan berwudu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan satu balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu nanti akan ada balasannya di akhirat. Yang terakhir adalah terhapusnya dosa. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada kisah Syekh Hatim, ya. Syekh Hatim ini dengan Syekh Asim, ya, ini kisah ini ada dalam kitabnya Imam Nawawi, ya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ya, Imam Syekh Nawawi Banten dikenalnya. Beliau ini mengutip satu dialog antara Syekh Hatim dan Syekh Asim. Ya, ketika itu Syekh Hatim menyuruh, ya, memerintahkan kepada Syekh Asim, mungkin ini muridnya, untuk melakukan 2 wudu. Kamu wudu jangan hanya 1, lakukan 2 wudu, kata Syekh Hatim kepada Syekh Asim. Syekh Asim belum paham.
bertanya kepada Syekh Hatim, bagaimana yang dimaksud dengan dua wudhu, bagaimana caranya? Kemudian beliau mengatakan wudhu lahir dan wudhu batin, lahir dan batin. Adapun wudhu lahir itu wudhu yang sebagaimana telah engkau ketahui di dalam pembahasan fikih atau fikih ibadah, fikih taharah, fikih bersuci. Ya. Sedangkan wudhu batin adalah engkau bertaubat, engkau menyesali dosa-dosa, engkau menghilangkan dendam atau dengki, engkau meninggalkan penipuan, ya, engkau atau engkau melepaskan diri kamu, membebaskan diri kamu dari keraguan-raguan, was-was dan sebagainya. Engkau meninggalkan kesombongan, meninggalkan cinta dunia, pujian dari makhluk dan dari pemimpin. Itu yang diajarkan oleh Syekh Hatim kepada Syekh Asim, agar wudhu itu juga harus dilakukan secara lahir dan secara batin. Nah, secara batin adalah ikhtiar kita menjaga hati kita jangan sampai itu menjadi penyakit hati, perbuatan-perbuatan yang menjadi penyakit hati. Kurang lebih dari saya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ini referensi yang saya ambil pada makalah atau slide kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat manfaat dan berguna buat kita di dunia dan di akhirat. Dari saya kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Mungkin selanjutnya ada sesi pertanyaan. Silakan saya buka atau saya persilahkan. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Oh iya, pertanyaan ada dari Umi Rafidah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, boleh tidak berwudu di kamar kecil WC kalau di tempat kerja tempat berwudunya umum dan terlalu terbuka dan tata cara yang semestinya? Ya, wudu di tempat yang ada airnya, intinya boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu adalah membaca Al-Quran di dalam WC atau di kamar kecil atau bersolawat di kamar kecil. Kalau berwudu boleh saja, ya boleh saja. Yang penting tadi nanti niatnya kan di dalam hati, ya. Membaca Bismillahnya pun di dalam hati, nggak usah dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk pada larangan berzikir di dalam tempat yang tidak pantas, ya. Tapi memang itu juga sholawat dan sebagainya, baca Al-Quran, berzikir, bersolawat, itu tidak boleh dikeraskan di dalam tempat-tempat tersebut. Adapun aktivitas wudu, ya selama itu masih di dalam hati, perbuatan tersebut bisa. Yang kedua adalah ya intinya dan tata cara yang semestinya, intinya itu boleh di tempat, ya di kamar mandi yang ada WC-nya atau di tempat kucuran air yang ada dekat WC, ya itu saya anggap itu udah nggak ada, ya ibaratnya udah bersih lah gitu kan, tempat bersih. Walaupun di situ termasuk yang dilarang untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk baca Al-Quran. Tapi untuk berwudu boleh, sebagaimana kita juga di tempat tersebut boleh mandi hadas besar, ya. Kita tata caranya itu yang penting tidak melafazkan bacaan Bismillah, cukup dalam hati. Atau niatnya kan, kalau niat memang pasti dalam hati, ya. Tidak perlu juga melafazkan wudunya, misalkan itu wudu al-rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala, itu kan ada lillahi ta'alanya. Tapi kalau memang itu juga bukan bermaksud zikir, ya, cuma untuk membantu, ini itu termasuk yang ditoleransi, ya, karena bukan niat berzikir kita. Yang dilarang itu berzikir subhanallah di dalam kamar mandi, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya bila berwudu hanya sekali tiap gerakan atau dua kali, apakah masih sah wudu? Ya, sah wudu walaupun sekali, karena memang kewajibannya hanya sekali. Yang sunnahnya itu 2 kali. Tapi Nabi pernah juga, yang sunnahnya itu 3 kali. Tapi Nabi pernah juga dalam hadis itu, ya, enggak semuanya sih,
tidak di antara salah satu anggota wudhu beliau 2 kali. Ya. Bahkan dalam hadis itu ada penjelasan bahwa dalam rangkaian wudhu itu ada beliau yang Rasulullah itu membasuhnya 3 kali, ada yang membasuhnya 2 kali, ada yang membasuhnya sekali. Nanti bisa kita cari hadisnya. Ada itu pernah dibaca seperti itu. Itu dari Anonymous ya. Kurang lebih 2 pertanyaan kita pada hari ini. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari saya seperti itu, atau saya harus lihat di chat ya. Oke. Nanti kalau sudah habis bisa ditutup dengan doa. Oke. Saya tutup dengan pembacaan doa. Marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis, yaitu kita awali dengan baca hamdalah, kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Saya live dulu ya.